Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Bob yang sedang berbelanja makanan di minimarket. Tak lama Bob didatangi oleh seorang kasir sekaligus pelayan seksoi yang bernama Tasya. Tidak seperti pelayan pada umumnya, Tasya malah memberitahu Bob kalau di minimarket ini banyak makanan yang tidak sehat. Jadi sebaiknya Bob harus lebih teliti. Setelah itu Tasya pergi ke kasir karena ada abah-abah yang hendak bayar. Namun ternyata si abah sangat mesum, bahkan dengan sengaja ia menyuruh Tasya mengambilkan makanan di atas agar si abah bisa melihat keindahan bokong Tasya. What's in the back? Happy? Tak lama kemudian ada dua orang bersenjata masuk. Terlihat Tasya yang begitu tenang, lalu inilah yang ia lakukan. Get down! Setelah menghabisi kedua orang itu, Tasya kabur entah kemana. Sementara Bob hanya bisa tiarap sambil syok karena tak percaya melihat aksi Tasya barusan. Dirasa kondisi sudah aman, Bob bergegas pergi ke parkiran, lalu ia pun masuk ke dalam mobil sambil kuku lutut. Gotta go back. Di tengah perjalanan, Bob dibuat kaget ketika Tasya muncul dari dalam bagasi mobilnya. Rupanya tadi Tasya kabur ke dalam bagasi mobil dari Bob. Kemudian Tasya meminta Bob agar terus menyetir sebab teman dua orang yang tadi Tasya habisi mulai mengejar. Mau tidak mau Bob harus menambah kecepatan hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Hi. Setelah Tasya berhasil menghabisi orang yang mengejarnya, Bob marah lalu bertanya siapa Tasya sebenarnya dan kenapa ia membawa Bob ke dalam masalahnya. Tasya menjawab kalau ia akan menjelaskannya nanti. Yang terpenting sekarang Bob harus membawa Tasya ke restoran yang ada di depan dan di sana Tasya berjanji akan menceritakan semua. Setibanya di restoran, Tasya meminta Bob agar tenang dulu karena ia akan memesan makanan. Ketika makanan sudah datang, barulah Tasya menjelaskan kalau orang-orang yang mengejarnya tadi adalah kelompok mafia. Diberitahu kalau dulunya Tasya ini merupakan mantan tangan kanan bos mafia sekaligus kekasih dari anak si bos mafia. Namun karena Tasya tidak mencintai anak si bos mafia, ia pun nekat kabur sambil mencuri satu tas uang milik si bos mafia. That's why they're after you. Akibat hal itulah kini Tasya menjadi diburu oleh mereka. Mendengar penjelasan itu, Bob meminta Tasya agar tidak usah ikut dengan mobil dirinya lagi karena Bob tak ingin terlibat dalam masalah Tasya. Namun Tasya menjawab kalau itu sudah terlambat. Karena meskipun sekarang Bob pergi sendiri, ia pasti akan ikut diburu oleh para mafia sebab dianggap telah menyelamatkan Tasya. Tasya lanjut bertanya memang kemanakah tujuan Bob sekarang. Bob menjawab kalau ia akan pergi ke pantai yang ada di ujung kota untuk menabur abu mendiang kakaknya di sana. Mendengar hal tersebut, Tasya menjelaskan kalau ia juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu ke pantai di ujung kota. Tasya memohon agar Bob mau membawanya sampai ke pantai itu dan nantinya Tasya akan pergi sendiri menuju Inggris dengan berlayar menggunakan perahu. Tasya berjanji akan melindungi Bob dan abu kakaknya, karena para mafia tadi pasti akan terus mengejar mereka berdua. Dengan sangat terpaksa Bob menyetujui hal itu lalu kemudian mereka pergi meneruskan perjalanan. Call me Tasha. Adegan kembali ke minimarket sebelumnya dan di sini kita akan diperkenalkan dengan anak si bos mafia atau mantan pacarnya Tasya yang bernama Alex. Nampak Alex datang ke sana tidak sendiri melainkan ditemani oleh tangan kanan baru ayahnya pengganti Tasya. Tujuan Alex dan si tangan kanan ke sana tak lain untuk melihat kondisi beberapa anak buahnya yang berhasil Tasya habisi. Kemudian Alex dan si tangan kanan segera mengecek CCTV sebelum polisi berdatangan. Alright, these are your father's goons. I still think we should check the local area. I thought we didn't have CCTV here. Why is this news to me?
Dari rekaman CCTV itu, mereka jadi tahu kalau Tasya masuk ke dalam bagasi mobil Bob lalu pergi ke arah barat. There you go. Dark green, late 90s. Alex berasumsi kalau Bob pasti adalah pacar baru Tasya. Jadi sekarang mereka akan memburu Bob juga seperti dugaan Tasya sebelumnya. Setelah itu Alex dan si tangan kanan bergegas pergi untuk mengejar Tasya serta Bob. Di sisi lain memperlihatkan Tasya dan Bob yang sudah dalam perjalanan menuju pantai ujung kota. Di sini Bob bertanya kenapa Tasya begitu hebat dalam menggunakan senjata, apakah ia mantan pasukan khusus. Tasya menjawab bukan dan ia hanya belajar otodidak dari gurunya saja. Tasya lanjut menjelaskan kalau sedari kecil ia sudah menjadi anak yatim piatu. Kemudian Tasya dibesarkan oleh master bela diri dari Asia dan sampai terpilih menjadi tangan kanan bos mafia yang sekarang mengejarnya. Di waktu yang sama tiba-tiba mobil Bob mogok, sehingga mereka memutuskan untuk mengeceknya dulu. Saat dicek ternyata mobil Bob kehabisan air radiator. Sedangkan posisi mereka sekarang berada di jalanan sepi pinggir hutan. Natural sources everywhere. Make sure we get enough water so if it happens again. Tiba. It's perfect size. Akhirnya Tasya dan Bob memutuskan masuk ke dalam hutan untuk mencari air. Sambil berjalan giliran Tasya yang bertanya tentang latar belakang Bob. Bob menjawab kalau dirinya hanyalah seorang akuntan tidak ahli bela diri seperti Tasya. Nampak Tasya sangat menghargai profesi Bob, bahkan ia sangat ingin hidup normal seperti Bob. Tak lama mereka menemukan sungai dan segera mengambil air lalu kembali ke mobil. Let's go. Setelah air radiatornya diisi, mobil kembali hidup sehingga Tasya dan Bob segera meneruskan perjalanan. Dalam perjalanannya kali ini terlihat Tasya dan Bob yang menjadi semakin dekat, bahkan mereka tak sungkan untuk bercanda. Sayangnya tak lama kemudian mobil Bob kembali mogok, sehingga Tasya dan Bob harus keluar mengeceknya lagi. Tasya yang memang pintar, ia pun sudah menduga jika yang bermasalah bukanlah radiatornya, melainkan selang yang mengalirkan air radiator. Dengan penampilan seksoinya, Tasya naik ke kap mobil, lalu mengurut selang itu seperti mengurut sesuatu. Melihat hal tersebut, Bob hanya bisa kutap-ketap sambil membayangkan Tasya sedang mengurut totongnya. That's it? That's it. Adegan berpindah kepada Alex, anak si bos mafia, dan tangan kanan ayahnya yang masih dalam perjalanan mengejar Tasya. Di sini mereka sedikit berdebat mempermasalahkan jika Tasya tertangkap nanti. Alex ingin membawa Tasya secara hidup-hidup karena ternyata ia masih mencintai Tasya. Sedangkan untuk tangan kanan ayahnya, dia berencana akan langsung habisi Tasya karena dianggap terlalu berbahaya. Kemudian mereka berdua lanjut berdebat sepanjang jalan. She's nothing special. You know, I just don't get why we have to kill her. Kembali ke Tasya yang kebelet lalu ia pun nekat BAB di semak-semak pinggir jalan. Sementara untuk Bob, ia menunggu di pinggir mobil. Bob meminta Tasya agar cepat sedikit, karena ia takut kalau para mafia lain masih mengejarnya. Tasya meminta Bob agar tenang saja, karena meskipun ada yang mengejar, Tasya pasti akan menghabisi mereka. Setelah cebok menggunakan daun kering, Tasya kembali ke mobil. You okay? Namun benar saja apa yang Bob takutkan, karena tiba-tiba datang satu mobil anak buah Alex yang berjumlah 2 orang. Bob bersembunyi di dalam mobil sedangkan Tasya melawan mereka berdua dan kita lihat bersama. Here's what's good. Di tengah perduelan, Bob berniat membantu Tasya dengan cara menembak orang-orang itu. Namun sayangnya Bob tak tahu bagaimana caranya menggunakan pistol. Pada akhirnya Tasya berhasil menghabisi mereka berdua dengan caranya sendiri.
Where the hell did you learn to fight like that? Ketika Tasya dan Bob akan pergi, datang lagi satu mobil hitam yang ternyata itu adalah Alex dan tangan kanan ayahnya. Dengan cepat Tasya langsung melakukan hal ini lalu kabur bersama Bob. My hip. Yeah, you got pretty rowdy. So, who were they? Di tengah perjalanan, Bob yang melihat tangan Tasya sedikit terluka, ia pun memberikan kotak P3 di dashboard mobilnya. Sementara untuk Alex dan si tangan kanan, mereka langsung mengganti ban yang tadi ditusuk oleh Tasya. Seperti biasa, mereka kembali berdebat yang mana si tangan kanan menyalahkan Alex karena tadi tidak langsung menembak Tasya. Alex sendiri tetap kekeh dengan pendiriannya karena bagaimanapun caranya, ia akan membawa Tasya secara hidup-hidup. Somebody? You probably don't, Attracts way too much attention. and I don't need to prove anything to you. Kembali pada Tasya dan Bob yang kini dalam perjalanan. Di sini Bob bercerita sebelum dirinya menjadi akuntan, ia pernah bersekolah di penerbangan untuk menjadi pilot. We got our pilot's license together. You can fly? Namun cita-citanya harus gagal karena mendiang orang tua Bob melarangnya. Mendengar hal tersebut, Tasya bertanya apakah saat ini Bob bisa menerbangkan pesawat. Bob menjawab ya, namun hanya untuk jarak dekat saja. Selanjutnya Bob bercerita tentang kesedihan setelah sang kakak meninggalkannya duluan. Padahal Bob sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Tasya mencoba menenangkan perasaan Bob dengan mengatakan kalau ia juga hanya hidup sebatang kara. Kemudian Tasya mengajak Bob ke suatu tempat, karena ia tahu betul caranya untuk menenangkan pikiran. Ternyata tempat yang dimaksud adalah tebing tinggi. Hingga ketika mereka sampai di sana, Tasya memerintah Bob untuk membuka baju. Life's precious. You've got to engage. Strip down. Bob sempat GR karena mengira Tasya akan mengajaknya kuda-kudaan. Namun ternyata Tasya menyuruh Bob You need to berteriak do this. sekencang-kencangnya dalam keadaan tidak memakai baju. Karena dengan cara itu biasanya pikiran akan menjadi lebih tenang. I'm not gonna be pushed around anymore. Oh, that was weak. Surround anymore! Stopping for yellow lights anymore. You know what I'm not doing? On social media anymore. I'm not gonna live inside a little bubble anymore. And if anybody has... Setelah itu mereka berdua kembali meneruskan perjalanan menuju pantai yang ada di ujung kota. Di tengah perjalanan terlihat Bob yang mulai menyukai Tasya. Namun ia belum berani menyatakan cintanya. Karena hari sudah mulai sore, Bob mengajak Tasya untuk menginap dulu di villa milik temannya yang berjarak tak jauh dari sana. Tasya menerima ajakan Bob, namun tiba-tiba ada satu mobil anak buah Alex yang mengejar. Alhasil Tasya langsung bersiap untuk melawan mereka. Hingga ia pun memerintah Bob untuk menyetir dan terus menyusuri jalan ini. Secara diam-diam Tasya sendiri loncat dari mobil. Lalu ia mencuri kuda sekaligus panah milik warga lokal yang sedang latihan gladiator. Kemudian Tasya menunggangi kuda tersebut lalu balik mengejar para anak buah Alex yang masih mengira Tasya ada di mobil Bob. Setelah menghabisi para anak buah Alex, Tasya mendatangi Bob yang menunggu di depan. Bob dibuat semakin kagum kepada Tasya setelah melihat Tasya bisa menunggangi kuda dan jago memanah juga. Tasya menjelaskan kalau gurunya dulu melatih semua jenis bela diri kepadanya. Selanjutnya mereka meneruskan perjalanan untuk bermalam dulu di villa milik sahabat Bob. Tak lama sesudah Tasya pergi, datanglah Alex dan tangan kanan ayahnya. Di sini si tangan kanan dibuat semakin geram ketika melihat ulah Tasya yang semakin brutal. Akan tetapi Alex masih tetap saja melarang untuk menghabisi Tasya. Alhasil si tangan kanan menjadi murka lalu terjadi adu cekcok dengan Alex.
Alex pun mempunyai ide agar mereka tak usah susah payah mengejar Tasya dan membuat Tasya yang akan balik mendatangi mereka. Alex mengajak si tangan kanan kembali ke markas, biarkanlah urusan Tasya menjadi urusan dirinya sendiri. Apology, it did hurt my feelings a little bit. Get in the truck. Singkatnya, Bob dan Tasya sudah tiba di villa milik teman Bob. Mereka pun masuk ke dalam dan rencananya akan beristirahat dulu 1 malam di sana. Bam. This will do for the night. You were trying to do the right thing, right? 1 jam kemudian Bob mengajak Tasya mengobrol sambil santai. Di sini Bob memberanikan diri mengatakan kalau dirinya jatuh cinta kepada Tasya. Come on, tell me. I'm falling for you, okay? Bob berharap Tasya mau menerima cintanya dan mereka bisa mulai hidup baru dari awal. Mendengar hal tersebut, sayangnya Tasya tidak bisa menjawab sekarang karena ia butuh waktu untuk memikirkannya dulu. Bob yang merasa kecewa, ia pun pergi ke bar terdekat untuk merefresh pikirannya sejenak. Setibanya di bar, Bob abok sepuasnya sambil ngahulang sendirian. Tak lama Bob kembali ke villa dan ia dibuat terkejut ketika melihat Tasya sudah menunggunya dengan gaya seksoy. Kemudian Tasya mengatakan kalau ia sudah mempunyai jawaban atas perasaan Bob. Awalnya Bob sempat tidak mau mendengar karena ia yakin kalau Tasya pasti menolaknya. Namun ternyata Tasya mau menjadi pacar Bob hingga mereka pun langsung tempur di atas meja biliar. Adegan berpindah kepada Alex dan si tangan kanan yang kini dihubungi oleh ayahnya atau si bos mafia. Di sini si bos mafia bertanya apakah Alex sudah berhasil menangkap Tasya. Alex menjawab belum, namun hari besok ia pasti akan menangkap Tasya. Si bos mafia pun meminta Alex agar tidak usah main perasaan lagi dengan Tasya, karena dia adalah wanita bengis. Jika sampai besok Alex tidak berhasil menangkap Tasya, maka dirinya akan mengerahkan lagi pasukan untuk menangkap Tasya dengan caranya sendiri. We'll have it done tomorrow, Dad. Pagi harinya setelah enak semalaman nampak Bob masih tidur pulas. Tak lama Tasya membangunkan Bob sambil memberikannya secangkir teh. Tentunya Bob sangat merasa senang karena mulai sekarang hidupnya tidak sendiri lagi. Di waktu yang sama tiba-tiba Bob mendengar suara mobilnya yang menyala. What was that? The truck, it's gone. Hingga ketika dicek ternyata mobil Bob telah hilang dicuri orang. Sontak Bob langsung panik mengingat di mobil itu ada abu mendiang kakaknya yang akan Bob tabur di pantai. Di waktu yang sama Bob dan Tasya melihat ada pesawat capung mendarat tak jauh dari villa itu. Tasya pun memastikan sekali lagi apakah Bob benar bisa menerbangkan pesawat. Bob menjawab ya, lalu Tasya mengajak Bob untuk mendatangi pesawat tersebut dan mereka akan mengejar mobil Bob dengan mencuri pesawat itu. Setibanya di landasan kecil, Bob dan Tasya langsung beraksi hingga mereka berhasil mencuri pesawat itu lalu menerbangkannya. Could remember a little faster? That would be great. Go. We're doing this. Escape Airlines, I'm your pilot, Jimmy. Setelah cukup lama berkeliling terbang menggunakan pesawat capung itu, akhirnya mereka menemukan mobil Bob yang berada di tempat penampungan mobil bekas. Bob segera mendaratkan pesawatnya, lalu secara diam-diam Bob dan Tasya mendekati mobilnya. Ternyata yang mencuri mobil Bob adalah para anak buah Alex. Karena Alex memang sengaja melakukan hal tersebut untuk memancing kedatangan Tasya ke tempatnya. You dead? I think they know we're here. Good. Dengan cepat Tasya melumpuhkan beberapa penjaga hingga ia pun dapat mengambil kembali mobil Bob. Namun ketika Tasya dan Bob hendak pergi dari sana, tiba-tiba
Saat tersadar, Bob dan Tasya sudah dalam kondisi terikat di markas Alex. Tak lama datanglah Alex di tangan kanan dan 4 orang anak buahnya. Di sini Alex mengatakan kalau jebakannya pasti berhasil. Karena ternyata Alex sudah mengetahui di dalam mobil itu Bob menyimpan abu mendiang kakaknya yang lebih berharga dari apapun. Alex bisa mengetahui hal tersebut dari CCTV saat di minimarket di awal film. Kemudian Alex memerintah si tangan kanan dan keempat anak buahnya agar tidak menyakiti Tasya. Karena ia akan membawa Tasya kepada sang ayah dalam kondisi hidup-hidup. Sedangkan untuk Bob, Alex mempersilahkan jika ingin dihabisi. Mendengar hal tersebut rupanya si tangan kanan tidak terima dan ia akan menghabisi Tasya di tempat itu juga. 4 orang anak buahnya juga sependapat dengan si tangan kanan hingga mereka saling menodongkan senjata. Hands off your weapons or she gets it between the eyes. Tak disangka Alex nekat menembaki mereka semua lalu membawa Tasya pergi dari sana. Setelah Alex dan Tasya pergi, beruntung Bob masih selamat hingga ia pun berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Get in the car. Sial sekali si tangan kanan masih hidup hingga inilah yang Bob lakukan. Selanjutnya, Bob pun segera mengejar Alex yang membawa Tasya pergi. That was the deal. Shut up! Selang beberapa saat, Bob berhasil mengejar Alex. Dan Alex langsung menjadikan Tasya sebagai sandera. Terlihat kotak abu milik kakak Bob juga berada di tangan Alex. Lalu ia mengancam akan membuang abu itu dan menembak Tasya jika Bob berani mendekat. Bob pun meminta Alex agar tenang, namun sayangnya Alex tetap membuang kotak abu mendiang kakak Bob ke sungai. Melihat hal tersebut, Tasya langsung melakukan hal ini. Don't do that. Don't. Setelah membuat Alex ikut nyemplung ke sungai, Tasya mengajak Bob pergi dari sana. What now? I'm gonna get you to that boat. Sorry, brother. Singkatnya, Tasya dan Bob tiba di pantai yang di ujung kota sesuai tujuan awal mereka. Di sini Tasya meminta maaf karena ia tak bisa menyelamatkan abu mendiang kakak Bob. Untungnya Bob sudah mengikhlaskan hal tersebut. Karena yang terpenting sekarang Tasya masih selamat. Kemudian Tasya bertanya apakah sekarang Bob akan ikut bersamanya pindah ke Inggris. Bob menjawab ya dan ia berencana akan menikahi Tasya di sana. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.